Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Saat ini kita sudah berada di minggu terakhir di inisiasi ke-8. Nah, di inisiasi ke-8 ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan serta kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Nah, ini adalah sesi terakhir dalam kuliah kita kali ini. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai manajemen, kemudian perencanaan dan lain sebagainya. Ya, teman-teman pasti sering sekali mendengar istilah wirausaha atau kewirausahaan. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan wirausaha? Banyak sekali para pakar yang sudah menjelaskan apa arti dari wirausaha itu sendiri. Jadi itu kalau misalkan kita searching di Google itu banyak sekali pengertian mengenai wirausaha atau kewirausahaan. Wirausaha ini adalah orangnya ya, subjeknya. Sedangkan kewirausahaan itu adalah suatu prosesnya. Jadi, nah, wirausaha itu adalah, kalau bisa saya simpulkan, wirausaha itu adalah orang yang kreatif, yang inovatif, serta dia mampu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dirinya dan juga masyarakat dan lingkungan. Ini memberikan beberapa manfaat, diantaranya seperti meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan teknologi baru dan menciptakan produk dan jenis yang baru, mendorong inovasi, dan membantu organisasi bisnis yang besar. Wirausaha bisa memasuki pasar dengan 3 cara, yaitu membangun perusahaan baru atau membeli perusahaan yang sudah ada, dan yang ketiga adalah franchise atau sekarang apa sih perbedaannya wirausaha dengan manajer? Karena banyak orang yang menanyakan apa sih bedanya wirausaha dengan manajer. Kalau wirausaha itu dia cenderung memulai sesuatunya yang baru, membuat sesuatu yang baru, sedangkan manajer biasanya menjalankan sistem yang sudah ada gitu. Nah, kalau selain itu juga wirausaha ini aktif mencari perubahan dalam mengeksplorasi peluang-peluang yang ada. Kalau manajer dia meminimalisir resiko. Kemudian kalau wirausaha itu dia menerima dan bisa mengendalikan resiko. Seorang manajer cenderung untuk menghindari resiko. Kalau wirausaha dimotivasi oleh kebebasan dan peluang untuk menciptakan keuntungan finansial, sedangkan seorang manajer dimotivasi oleh promosi karir dan imbalan tradisional lainnya. Karena seorang manajer ini bekerja di perusahaan, dia dibayar sehingga dia bekerja untuk promosi dan karir, peningkatan karir dalam jabatannya. Wirausaha itu cenderung menerima kesalahan sebagai suatu bagian normal atau hal biasa. Jadi seorang wirausaha itu menganggap bahwa kesalahan adalah sesuatu hal yang wajar, dan kesalahan itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Sedangkan manajer ini cenderung untuk menghindari kesalahan. Kemudian wirausaha ini lebih intens dan terlibat langsung di dalam aktivitas operasional organisasi, sedangkan manajer cenderung mendelegasikan tugas kepada bawah. Bagaimana sih proses terbentuknya seorang wirausaha? Jadi tidak semua wirausaha ini lahir dari sebuah proses yang sistematis, dari sebuah proses yang terukur dan terencana. Jadi banyak juga seorang wirausaha yang justru saat ini sukses dari sebuah proses yang tidak mereka rencanakan, dan dari sebuah proses yang sama sekali belum pernah ada di bayangan atau di pikiran mereka. Misalkan, orang yang baru saja dipecat dari perusahaannya, kemudian mereka keluar, ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sambil menunggu pekerjaan baru, mungkin mereka coba-coba bikin usaha, dan akhirnya lambat laun dia suka dengan usaha itu dan ditekuni, kemudian sukses. Kemudian juga orang yang baru keluar dari penjara, misalkan di dalam penjara mereka akan mendapatkan beragam pelatihan dan pelajaran berharga. Kemudian setelah mereka keluar, mereka seperti menghirup udara baru, mereka seperti melihat dunia baru, dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan pelajaran-pelajaran yang didapat selama di dalam penjara. Kemudian bisa juga karena cara lain, yaitu warisan orang tua atau peninggalan orang tua. Jadi bisnisnya ini adalah bisnis orang tua yang kemudian sudah sukses, sudah berjalan, sudah berkembang, dan diturunkan kepada anaknya. Tapi yang seperti ini juga tidak semuanya berjalan mulus gitu, tergantung terhadap si wirausaha itu sendiri. Jika memang dia tidak memiliki karakteristik atau jiwa wirausaha dan tidak bisa mengembangkan usaha tersebut, pastinya usahanya juga nggak akan bertahan, nggak akan berhasil gitu. Kecuali jika memang si anak ini bisa terus berinovasi. Jadi
walaupun usahanya adalah usaha warisan atau turunan dari orang tuanya, tapi dia bisa mempertahankannya, bisa berinovasi sehingga usahanya bisa tetap eksis. Nah, ini juga bisa terlahir karena itu. Kemudian juga bisa karena memang sudah direncanakan, ya. Ini yang umum, yang normal, memang sudah direncanakan. Jadi, oh, saya passionnya misalkan di bidang kuliner gitu, di bidang kuliner. Jadi mau orang belajar terus tentang kuliner, dia mempelajari semua tentang kuliner, kemudian dia sengaja belajar tentang bagaimana membuat bisnis plan, kemudian belajar gimana untuk mendapatkan modal. Jadi betul-betul sistematis. Jadi dia benar-benar belajar bisnis untuk menjadi seorang wirausaha gitu. Kemudian bisa juga karena terjebak keadaan atau situasi. Ya, awalnya cuma coba-coba jualan baju 1 2, kemudian kok laris ya, lama-lama tertarik dan cinta di bidang itu. Gitu. Jadi lahirnya seorang wirausaha itu tidak melulu lewat jalur yang sistematis tersebut. Wirausaha dapat memilih beberapa bentuk organisasi, yaitu ada perusahaan perorangan, ada firma atau partnership, ada perseroan terbatas, ada juga CV. Jadi, bagi kalian yang ingin menjadi seorang wirausaha, kalian bisa pelajari lebih jelas lagi mengenai bentuk-bentuk organisasi ini. Oke, faktor keberhasilan. Setelah usaha kecil berjalan, seorang wirausaha harus berhati-hati terhadap faktor yang dapat menyebabkan kegagalan usaha. Apabila usaha direncanakan dan dijalankan dengan hati-hati, kemungkinan kegagalan usaha dapat dikurangi. Seorang wirausahawan harus memiliki ide-ide yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Kreativitas inilah yang akan membawa wirausahawan untuk melakukan inovasi terhadap bisnisnya. Kreativitas adalah inisiatif terhadap penciptaan suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai. Ciri-ciri dan watak wirausaha adalah seorang wirausaha itu adalah seorang yang percaya diri, kemudian dia berorientasi pada hasil, kemudian dia adalah seorang yang berani. Wirausaha harus berani mengambil resiko, kemudian juga berjiwa pemimpin, memiliki nilai orisinalitas, kemudian berorientasi pada masa depan, disiplin, mandiri, optimis, tekun, tabah, pekerja keras, dan jujur. Kemudian wirausaha juga mempunyai dorongan yang kuat, energik, dan inisiatif, menyukai tantangan, dan yang lebih penting adalah seorang wirausaha harus inovatif dan kreatif. Matrik melakukan inovasi bisnis, yaitu bisa dengan berpikir kreatif, kemudian ambil ide dari sekeliling Anda, kemudian jaring feedback dari konsumen, mengikuti perkembangan zaman, dan berani untuk berubah.